Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Noven Suprayogi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Ada 4 topik yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama tentang fungsi dan manfaat laporan keuangan untuk UMKM. Yang kedua tentang standar pelaporan keuangan untuk UMKM. Yang ketiga laporan keuangan untuk UMKM. Dan yang terakhir nanti adalah tentang proses penyusunan laporan keuangan untuk UMKM. Baik, kita masuk ke topik yang pertama. Apa sebenarnya fungsi dari laporan keuangan untuk UMKM? Laporan keuangan merupakan alat untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan usaha UMKM yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, baik bagi pemilik atau manajemen UMKM dan juga pihak eksternal seperti investor ataupun dari pihak perbankan ataupun ketika UMKM akan membayar pajak untuk pihak perpajakan ataupun untuk regulator dan pihak-pihak yang lainnya. Itu adalah fungsi laporan keuangan untuk UMKM. Lalu ketika UMKM sudah menyusun laporan keuangan, apa sebenarnya manfaat laporan keuangan itu untuk UMKM? Yang pertama, laporan keuangan itu dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan usaha. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk mengendalikan biaya dan pengeluaran kas untuk usaha. Dari laporan keuangan, UMKM bisa mengetahui biaya-biaya apa saja yang perlu dikurangi, biaya-biaya apa saja yang perlu dikendalikan, apa saja penyebab biaya, dan sebagainya. Dan yang ketiga, manfaat dari laporan keuangan bagi UMKM adalah dapat menyusun strategi bisnis yang tepat. Karena dengan mengevaluasi kinerja keuangannya, kinerja usahanya, maka UMKM bisa menyusun strategi baru untuk mengembangkan usahanya. Dan yang keempat, yang paling penting adalah manfaat dari laporan keuangan untuk UMKM adalah dapat meningkatkan kepercayaan investor dan perbankan untuk sumber modal pengembangan usaha. Karena seringkali UMKM itu membutuhkan sumber pendanaan baru untuk usahanya, tetapi sulit karena tidak memiliki laporan keuangan. Maka dengan laporan keuangan, maka UMKM dapat meningkatkan kepercayaan bagi investor maupun pihak perbankan ataupun dari sumber-sumber pendanaan usaha yang lainnya. Nah, untuk menyusun laporan keuangan, bagi UMKM itu ada standar yang digunakan. Standar yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan bagi UMKM itu menggunakan standar akuntansi keuangan Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Mengapa laporan keuangan UMKM itu harus terstandar? Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan itu, supaya informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu lebih relevan bagi pengambilan keputusan. Dan yang kedua adalah kalau ada standar laporan keuangan antar UMKM itu dapat dibandingkan bagaimana UMKM satu sama UMKM yang lainnya perkembangannya bagaimana, mana yang lebih maju, mana yang lebih berkembang, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah dengan standar ini akan meningkatkan kualitas isi dari laporan keuangan itu, yaitu representasi yang tepat, yaitu bagaimana cara mengukur unsur-unsur elemen laporan keuangan itu supaya tepat sesuai dengan standar, sehingga tidak ada perbedaan ukuran. Itu yang kemudian laporan keuangan bebas dari salah saji. Dan yang paling penting dengan adanya standar ini adalah meningkatkan kepahaman orang yang membaca laporan keuangan, karena ada panduan untuk membaca laporan keuangan tersebut dengan menggunakan standar yang ada. Nah, ini adalah laporan keuangan untuk UMKM. Ada 3 laporan keuangan yang wajib disusun oleh UMKM berdasarkan standar akuntansi UMKM yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi, dan ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Ini adalah standar minimal. Kalau nanti UMKM mau menambah lagi dengan laporan arus kas, dengan laporan perubahan ekuitas, itu diperkenankan. Tetapi minimal 3 komponen laporan keuangan ini yang disajikan bagi UMKM. Kita lihat sekarang bagaimana laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini terdiri dari aset,
ada liabilitas, ada ekuitas. Kalau kita lihat dari format laporan keuangan ini, maka kita akan bisa mengetahui sumber-sumber pendanaan atau sumber-sumber modal usaha UMKM itu dari mana. Yaitu kita lihat dari sisi liabilitas dan sisi ekuitas. Dari sini nampak bahwasanya sumber pendanaan usaha UMKM itu dapat berasal dari utang usaha ataupun dari modal sendiri. Yang berikutnya adalah kita dapat mengetahui informasi tentang aset-aset yang dimiliki oleh UMKM yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan kinerja usahanya. Jadi dari sini kita akan bisa mengetahui apa saja aset-aset yang dimiliki yang bisa dioptimalkan untuk mengembangkan usaha UMKM. Kita lihat sekarang bagaimana dengan laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini kita akan bisa mengetahui apa saja sumber pendapatan UMKM. Berapa banyak pendapatan dari usaha utamanya, berapa banyak pendapatan dari usaha lain-lainnya. Dan juga kita akan bisa mengetahui jenis-jenis biaya yang dikeluarkan untuk usaha. Inilah fungsi dari laporan keuangan untuk mengendalikan biaya. Biaya apa saja yang perlu dikendalikan, ditekan, dikurangi supaya kinerja keuangannya lebih baik. Dan apa saja penyebab biayanya tersebut bisa ditelusuri dengan laporan laba rugi. Dari sini kita akan bisa mengetahui bagaimana kinerja usahanya dari UMKM. Dan juga kita bisa menghitung berapa pajak yang harus dibayar kepada negara. Ini menjadi penting karena seringkali UMKM itu tidak bisa menghitung pajaknya karena tidak memiliki laporan keuangan. Dan yang paling penting adalah UMKM bisa mengetahui keberlanjutan usahanya. Bagaimana kinerja usahanya ke depan. Apakah modalnya semakin bertambah atau modalnya semakin berkurang. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah catatan dasar laporan keuangan. Catatan dasar laporan keuangan ini adalah pengungkapan informasi tentang pengukuran, tentang pengakuan, dan informasi-informasi yang lainnya yang perlu disampaikan kepada para pengguna laporan keuangan. Baik, itu adalah laporan keuangan yang harus disajikan oleh para UMKM. Berikutnya adalah tentang bagaimana kita melihat jenis-jenis usaha yang ada di dalam UMKM ini. Pada prinsipnya ada 3 jenis usaha, yaitu usaha jasa, usaha perdagangan, dan usaha produksi. Dari 3 jenis usaha ini ada beberapa informasi yang berbeda di dalam laporan keuangannya. Kita lihat di usaha jasa. Di dalam usaha jasa ini, itu tidak perlu ada informasi tentang persediaan bahan baku atau persediaan barang jadi, karena tidak melakukan usaha produksi ataupun jual beli barang, tapi adalah jasa. Maka cukup disajikan di dalam laporan posisi keuangan itu adalah informasi tentang bahan habis pakai dan sebagainya. Berbeda dengan usaha perdagangan, karena usaha perdagangan ini sifatnya adalah jual beli barang, maka di dalam laporan posisi keuangan dia harus menyajikan informasi tentang persediaan barang yang dijual. Dan juga menyajikan laporan harga pokok penjualan pada laporan laba ruginya. Coba kita lihat di usaha produksi. Usaha produksi ini seperti restoran, jual bakso, mie goreng, dan sebagainya. Maka ada informasi yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan, yaitu laporan persediaan bahan baku dan juga laporan persediaan barang jadi. Sedangkan di laporan laba ruginya, maka usaha produksi ini harus menyajikan informasi tentang harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Sedangkan informasi yang lainnya secara umum sama ketiga jenis ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Sekarang bagaimana proses penyusunan laporan keuangan bagi UMKM ini? Yang pertama adalah kita mulai dari bukti transaksi, karena bukti transaksi ini menjadi penting, yaitu apa? Sebagai dasar pengukuran transaksi. Berapa nilai dari transaksi yang akan dicatat di dalam laporan keuangan itu harus didasarkan pada bukti-bukti transaksi, sehingga para UMKM harus selalu memelihara, menyimpan bukti-bukti transaksi supaya dapat menyusun laporan keuangannya secara akurat. Setelah kita menyusun data-data transaksi, maka kita akan melakukan proses menyusun jurnal umum. Di mana jurnal umum ini adalah proses pencatatan untuk proses pengakuan dan pengukuran setiap transaksi yang kita lakukan. Setelah jurnal umum kita buat, maka nanti kita akan menyusun buku besar.
Di mana buku besar ini adalah proses klasifikasi transaksi keuangan berdasarkan akun-akun yang ada. Setelah kita susun laporan ataupun kita susun buku besar, maka selanjutnya adalah kita menyusun neraca saldo dan neraca lajur. Di sini kita melakukan proses peringkasan dan penyesuaian transaksi keuangan. Kita ringkas saldonya berapa setiap akun dan sebagainya. Setelah itu baru kemudian kita akan bisa menyusun laporan keuangan, di mana proses penyusunan laporan keuangan ini adalah intinya adalah menyajikan informasi keuangan kepada para pengguna laporan keuangan nantinya. Nah, setelah kita melakukan penyusunan, langkah terakhir itu adalah kita melakukan proses penutupan akun-akun laba rugi, yaitu dengan mendebit seluruh pendapatan dan mengkredit seluruh beban, sehingga nantinya laporan laba rugi akun-akunnya menjadi nol, sehingga kita bisa memulai pada awal periode dengan angka yang nol. Gitu. Nah, yang perlu dicatat selama proses pencatatan transaksi ini adalah para UMKM harus mengubah prinsip pencatatannya. Mungkin selama ini para UMKM banyak mencatat transaksinya berbasis pada kas, berdasarkan bukti masuk keluar kas. Jadi kalau tidak ada pengeluaran kas, maka tidak dilakukan pencatatan. Ini yang harus dirubah menjadi prinsip accrual, di mana pencatatan transaksi keuangan itu tidak didasarkan pada keluar masuknya uang, tetapi pada peristiwa terjadinya. Contoh misalkan ada penjualan secara kredit. Kalau kita berdasarkan cash basis, maka kita tidak perlu mencatat karena tidak ada kas yang kita terima. Tapi kalau kita menggunakan accrual, karena itu terjadi peristiwa transaksi itu ada, maka kita perlu catat. Meskipun tidak ada arus kas yang kita terima. Itu contoh dari implementasi perubahan prinsip dari berbasis kas menjadi berbasis accrual. Nah, langkah-langkah awal yang harus dilakukan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan ini, salah satunya adalah kita menggunakan teknik fresh start accounting. Jadi kalau misalkan ada UMKM yang sudah berjalan puluhan tahun tapi belum punya laporan keuangan, pertanyaannya adalah bagaimana memulai nyusun laporan keuangannya? Maka kita bisa menggunakan teknik fresh start accounting, yaitu apa? Seolah-olah usaha UMKM ini baru berjalan, sehingga kita bisa mulai mengidentifikasi berapa aset yang dimiliki, berapa kewajiban yang dimiliki, sehingga kita akan bisa mengetahui berapa sih modalnya, modal awalnya. Jadi seakan-akan ini baru mulai, meskipun itu sudah berjalan puluhan tahun. Ini contoh teknik fresh start accounting. Jadi kita lakukan identifikasi seluruh aset dan kewajiban yang kita miliki, kemudian nanti kita bisa hitung berapa ekuitas atau modal yang kita miliki, yaitu dengan aset dikurangi dengan liabilitas. Setelah itu kita bisa melakukan jurnal umum, yaitu dengan mendebit seluruh aset yang kita miliki, mengkredit kewajiban atau liabilitas yang kita miliki, dan mengkredit ekuitasnya. Sehingga nanti akan terbentuk yang namanya laporan posisi keuangan awal. Nah, setelah kita susun laporan posisi keuangan awal, maka selanjutnya kita bisa melakukan proses jurnal umum. Ini adalah contoh di jurnal umum. Kita susun berdasarkan peristiwa terjadinya transaksi. Kita urutkan berdasarkan tanggal. Kita cantumkan kode akun dan sebagainya. Kalau itu kelompok aset kita debit, itu kalau kelompok liabilitas itu masuk ke kewajiban kalau bertambah, kemudian ekuitas itu kita kredit kalau bertambah. Kemudian nanti kita jumlahkan ke bawah, sehingga nanti kalau seimbang, maka itu sudah benar proses penjurnalan kita. Setelah kita lakukan proses penjurnalan ini, maka langkah selanjutnya kita menyusun yang namanya buku besar. Nah, di dalam buku besar ini kita mengkelompokkan, mengklasifikasikan akun-akun tadi, transaksi-transaksi tadi berdasarkan akun. Akun kas itu berapa saldonya, akun piutang itu kita kumpulkan jadi satu, berapa saldonya. Setelah kita susun semuanya dalam satu akun yang sama, kelompok akun yang sama, kita klasifikasikan, transaksikan itu dalam satu akun yang sama, langkah berikutnya itu adalah kita menyusun neraca saldo. Nah, neraca saldo ini adalah kita memindahkan saldo akhir dari setiap akun. Saldo akun kas itu berapa, saldo akun piutang berapa, dan seterusnya. Kita masukkan semuanya di sini, kemudian kita susun ke bawah. Kalau itu seimbang, berarti sudah benar. Kemudian nanti kita lakukan penyelesaian-penyelesaian. Yang perlu diingat di dalam penyusunan neraca saldo ini, kita susun dulu
Yang paling atas itu adalah kelompok akun di laporan posisi keuangan, baru kemudian akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Setelah kita susun neraca saldo, maka kita susun neraca lajur. Di sini ada neraca saldo, ada penyesuaiannya, ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada laporan laba rugi, dan ada laporan posisi keuangan. Kita susun, kemudian kita lihat di situ ada selisih di laporan laba rugi antara debit dan kreditnya. Tidak perlu khawatir karena selisih itulah menunjukkan berapa laba yang dihasilkan. Nanti dari situ akan kelihatan di bagian laporan posisi keuangan ekuitasnya bertambah sehingga akan terjadi keseimbangan angka-angka antara debit dan kreditnya. Setelah neraca lajur ini kita susun, maka selanjutnya kita menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang kita susun pertama kali adalah laporan laba rugi. Jadi dari neraca lajur tadi, akun-akun yang ada di laporan laba rugi kita pindahkan, kita susun menjadi format laporan laba rugi. Begitu juga di laporan posisi keuangannya, kita susun dalam bentuk format laporan posisi keuangan, dan nanti di laporan posisi keuangan untuk bagian ekuitasnya kita tambahkan yang namanya akun laba bersih. Karena itu adalah selisih tadi antara selisih pendapatan dengan selisih beban. Kita lihat di sini, ini contoh laporan laba rugi yang kita susun dari neraca lajur tadi, pendapatannya berapa, kemudian bebannya berapa, kemudian ada laba usaha. Kita cek kemudian di laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan kita lihat, ini kita susun asetnya berapa, liabilitasnya berapa, kemudian kita lihat di sisi ekuitas. Sisi ekuitas di situ ada yang namanya laba usaha. Itu yang kita dapatkan dari laba yang ada di laporan laba rugi. Sehingga kita bisa tahu jumlah posisi keuangan kita dari si aset totalnya 35 juta, kemudian 30 juta itu sumbernya dari mana? Yaitu sumbernya dari liabilitas dan dari modal usaha dan ekuitas dan laba bersih. Nah, setelah langkah terakhir kita setelah menyusun laporan posisi keuangan adalah kita melakukan jurnal penutup. Ini kita lakukan untuk menutup seluruh akun laba rugi, supaya pada saat periode berikutnya akun-akun laba rugi bernilai 0, supaya nanti kita bisa mengetahui berapa kinerja usaha UMKM pada periode yang akan datang. Ini caranya adalah kita cukup dengan mendebit seluruh pendapatan dan mengkredit seluruh beban, dan selisihnya nanti kita akui sebagai laba. Ini kalau terjadi laba. Bagaimana kalau misalkan terjadi kerugian? Maka pada sisi debit kita lakukan debit untuk rugi untuk menunjukkan kerugian yang ada. Sehingga dengan demikian proses penyusunan laporan keuangan sudah bisa selesai, dan laporan keuangan bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi kinerja, untuk meningkatkan kepercayaan, dan untuk melakukan pengendalian atas biaya-biaya yang ada. Demikian materi kita tentang laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Yang paling penting adalah laporan keuangan itu menjadi langkah awal bagi kesuksesan usaha UMKM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.